Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joshua Kevi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai infectious bursal disease dan infectious pancreatic necrosis. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai infectious bursal disease, di mana infectious bursal disease ini merupakan penyakit menular dan imunosupresif pada ayam muda yang disebabkan oleh virus infectious bursal disease atau singkatnya IBDV. Nah, IBDV ini merupakan virus RNA beruntai ganda dari genus Avivirnavirus dan famili Birnaviridae. Nah, IBDV ini memiliki dua serotip yang diakui, di mana kedua serotip ini secara alami dapat menginfeksi ayam, bebek, kalkun, dan burung unta. Untuk setiap patogenitasnya hanya dilaporkan satu serotip pada ayam. Nah, perlu diingat juga bahwa virus ini akan terus berkembang dengan perubahan antigenisitas dan virulensinya. Nah, prevalensinya sendiri, IBD ini telah menjadi ancaman serius bagi industri unggas karena re-emergence dari IBDV atau infectious bursal disease virus ini sebagai varian genetik dan strain yang sangat virulen sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan dan tingkat mortalitas yang tinggi. Nah, infectious bursal disease virus ini juga dapat menyebabkan imunosupresi sehingga unggas menjadi rentan terhadap infeksi sekunder. Selanjutnya adalah patogenesis. Pertama, organ predileksi adalah pada Bursa fabricius, di mana sebagian besar sel B sedang aktif membelah pada ayam muda. Rute penularan adalah melalui oral dan inhalasi, kemudian bereplikasi di makrofag usus dan sel limfoid. Melalui sirkulasi portal, virus akan mencapai viremia primer. Kemudian melalui viremia primer, virus akan mencapai Bursa fabricius dalam waktu 11 jam pasca inokulasi dan setelah replikasi aktif dalam folikel bursal dan sel B. Virus kemudian memasuki aliran darah menyebabkan viremia sekunder, kemudian disebarkan di organ lain seperti jaringan otot dan ginjal, yang akan mengarah ke tanda-tanda klinis. Kemudian gejala klinis, di mana virus akan mengalami masa inkubasi selama 2-3 hari. Kemudian unggas akan menunjukkan gejala distres, depresi, bola yang rontok, anoreksia, dan diare. Untuk strain yang klasik dapat menyebabkan tingkat kematian 10-50% pada populasi unggas yang terinfeksi. Sedangkan untuk strain yang sangat virulen, tingkat kematian dapat mencapai 50-100%. Penyakit klinis berlangsung 3-4 hari dan dapat diikuti dengan pemulihan unggas dengan cepat. Untuk diagnosa, yang pertama dengan isolasi virus, yaitu selama fase akut dari penyakit, bursa ini akan dikumpulkan dari anak ayam, kemudian 20% dari bursal akan dihomogenkan dengan cairan atau dalam larutan PBS. Isolasi strain IBDV dilakukan dengan menginfeksi telur berembrio berikut inokulasi ke dalam atau ke membran chorioallantois. Yang kedua adalah one step strip test, di mana one step strip test ini berlabel antibodi monoklonal yang dikembangkan untuk mendeteksi antigen IBDV. Tes ini ditemukan sangat spesifik dan sensitif dan juga cepat untuk diagnosis infeksi di lapangan. Kemudian untuk kontrol,
biasanya dilakukan vaksinasi sebelum usia 7 hari dan diulangi pada usia 18 minggu untuk mencegah infeksius bursaliosis. Yang kedua, dengan cara sanitasi rutin dan desinfeksi untuk mengurangi risiko penularan. Yang ketiga, cara memusnahkan unggas yang terinfeksi. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang infeksius bursaliosis atau penyakit gumboro. Saya akan menjelaskan mengenai infeksius pankreatik nekrosis yang menginfeksi ikan trout dan salmon. Infeksi ini terlihat sebagai penyakit akut penyebab kematian tinggi pada benih ikan. Masa inkubasinya tergantung suhu, mulai dari 6 hari pada suhu 125 derajat Celcius dan pada suhu 4 derajat Celcius. Sebenarnya masa inkubasi berlangsung beberapa minggu. Nah, gejala klinis yang dapat dilihat adalah yang pertama, terjadi peningkatan kematian secara tiba-tiba. Yang kedua, perilaku berputar khas dan diikuti dengan kematian dalam waktu 1 atau 2 jam kemudian, dan juga gerakan abnormal dari ikan. Yang ketiga adalah distensi abdomen dan perdarahan di daerah ventral. Berikutnya adalah episologi, di mana ikan yang terinfeksi akan berfungsi sebagai reservoir. Nah, selama episodi, partikel virus akan mengkontaminasi air melalui feses, telur, dan juga mani atau sperma. Ikan yang pulih dapat berpotensi sebagai karier atau pembawa. Nah, faktor utama yang menyebabkan kematian adalah strain dari virus IPN atau infeksius pankreatik nekrosis. Nah, beberapa faktor lain juga seperti populasi ikan, suhu air, dan juga tingkat stres. Tingkat mortalitas sendiri dapat mencapai 10 hingga 90%. Untuk diagnosanya sendiri dilakukan dengan mengisolasi virus dalam kultur sel dan identifikasi dengan tes netralisasi serum menggunakan polivalen dan anti-IPN virus serum. Nah, untuk tindakan pencegahan, kematian terkait dengan IPN dapat dikurangi dengan pemeliharaan benih selama 4 bulan pada suhu air yang kurang dari 7 derajat Celcius. Untuk pengobatan sendiri belum ada pengobatan yang efektif, sehingga diperlukan kontrol langsung untuk mengurangi kontaminasi virus. Nah, beberapa perawatan yang berhasil dengan menggunakan povidone iodine. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya jelaskan tentang infeksius bursaliosis atau penyakit gumboro dan infeksius pankreatik nekrosis